Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengkonfigurasi remote inframerah untuk Armbian HG680P ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka terminal. Kita cek dulu, bentar saya besarin dulu. Kita cek dulu apa namanya modul infrarednya ya, driver infrared namanya Meson IR, Meson garis bawah IR. Kita cari apakah modulnya sudah aktif atau belum. Bentar, biasanya ada di sini. Mana ya, Meson IR harus sudah aktif ya. Nah di situ, nah ini dia Meson IR ternyata sudah aktif. Biasanya untuk Armbian S905X biasanya Meson IR memang sudah aktif ya. Kita clear. Yang selanjutnya kita lakukan adalah aku akan melakukan update dulu ya, sudo apt update. Ternyata sudah saya update tadi, jadi tidak melakukan download sama sekali. Kita clear lagi. Selanjutnya adalah install aplikasinya, sudo apt install lirc sama irktable. Kita install dan kita pilih yes. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Kurang lebih berapa lama ya? Ya 1 menitan apa ya. Oke, sambil nunggu ini selesai, ini saya jelaskan untuk lircanya perlu file ini ya, saya sediakan di deskripsi. Ada lirc option *gz. Sebelum selesai, jadi file ini akan kita ekstrakan ke sini, edisi lirc. Biasanya lirc yang dulu itu sudah ada otomatis, tapi tetap saja ya kita perlu pakainya lirc optionnya milik aku ya, yang sudah saya edit sehingga bisa cocok untuk STB kita. Jadi kalau sudah ada itunya, perlu tetap kita timpa ya pakai ini file kita, file saya lirc option *gz. Oke, ini sudah selesai. Kita ekstrak file ini ya ke lirc, edisi lirc. Saya besarkan dulu. Oke, kita sudo *gz tar strip xvzf, kemudian lirc garis bawah options .tar.gz, kemudian C besar ya, ini ya, ini garis miring aja. Kita masukkan password. Oke, sudah masuk itu biasanya ya. Kita cek apakah sudah masuk pada edisi lirc-nya. Oke, lirc option sama lirc deconf sudah masuk ya. Selanjutnya aku clear dulu, ini clear. Kemudian kita melakukan sistem ctl force reload ya, force reload lircd sama lircd.socket. Ini perintah ini harus selalu kita lakukan sehabis tadi edit konfigurasi pada lirc ya. Jadi perintah ini harus kita selalu lakukan setelah habis edit itu lirc-nya. Kemudian saya clear lagi, kita
lakukan selanjutnya adalah melakukan, ya ini kita ubah protokol IR nya ya, IR Catable PNIC. Jadi protokol NIC biasanya protokol umum ya, jadi banyak remote yang mendukung protokol NIC, jadi saya ubahnya ke NIC. Oke, selanjutnya adalah kita tes. Oh ya, siapkan remote Anda dulu ya. Kita pakai perintah remote dev drive mode to spasi garis-garis driver dev input. Oke, di sini kita siapkan remote. Saya adanya remote VSAT U1 ya. Ini tidak harus remote bawaan STB kita ya. Nah, ini saya pencet-pencet, ternyata respon ya, berarti remote kita bisa gunakan. Remote ini kita bisa gunakan. Keluar di sini, Ctrl C untuk keluar dari sini ya. Keluar tes ini, kita clear lagi. Lalu selanjutnya adalah melakukan ya pemetaan tombol pada remote-nya ya, perekaman tombol remote. Nah, tadi kan ngetes aja ya, ngetes remote-nya bisa digunakan atau tidak. Jadi untuk remote-nya bisa digunakan perlu melakukan perekaman tombol-tombolnya. Oke. Kita akan melakukan perekaman tombolnya ya. Saya melakukan membuka dua terminal di sini di home saya. Perintah untuk melakukan perekaman remote-nya adalah IR record. Oke, saya perlihatkan dulu list namespace atau key tombol-tombol yang bisa kita rekam ya. Intinya perintah-perintah tombol apa aja yang bisa kerekam, kita bisa lihat daftarnya di sini pakai perintah tadi record list namespace. Nah, di sinilah kita akan merekamnya di terminal satunya. Sebelum melakukan perekaman tombol itu perlu kita matikan, ada proses yang kita harus matikan dulu ya. Kita stop lirc di uinput. Ini wajib ya, kalau tidak perekaman tidak akan berhasil kalau ada proses ini berjalan ya. Proses lirc di uinput berjalan, harus matikan dulu. Oke, baru kita melakukan IR record. Kita enter, di sini juga enter ya, enter lagi. Nah, kita selanjutnya nama kita bebas ya, karena ini saya pakai remote VSAT, tak namain VSAT garis U1. Intinya jangan pakai spasi intinya ya. Nah, di sini kita tekan tombol apa saja pada remote ya, tekan dan tahan sampai ini proses titik-titik ini ya berjalan kan. Ininya sampai proses titik-titik ini berhenti, harus ditekan terus ini tombol yang bebas tadi. Tekan terus, tahan sampai ini prosesnya sudah berhenti lah. Ini kita baru mulai perekaman pada tombol ya. Di sini saya akan hanya merekam beberapa tombol saja sebagai contoh ya. Saya pertama tombol key garis bawah up ya. Jadi tombol panah atas pada keyboard kita enter. Nah, di sini kita tekan pada remote tombol atasnya ya. Nah, setelah ini kita masukkan key baru ya. Saya key down atau panah bawah. Nah, setelah ini kita tekan lagi ini tombol bawah. Nah, begitu seterusnya. Kita masukkan lagi key left ya, atau key kiri, tekan kiri pada remote. Oke, sekarang kita key right, key kanan ya, panah kanan, kita tekan tombol kanan pada remote. Oke, sekarang kita masukkan key power ya,
kita tengah dulu, tengah kayak enter ya, kita kayak enter. Nah di sini kita tekan tombol tengahnya. Oke, kemudian baru kita kayak powernya ya, kayak masukkan kayak power. Kemudian setelah ini kita tekan tombol powernya, power remote-nya maksudnya ya. Kemudian kita ada kayak 1, angka 1, kita tekan angka 1 di remote. Nah kita kayak angka 2, kita tekan angka 2 di remote. Begitu seterusnya ya. Kalau sudah selesai kita langsung tekan enter untuk selesai. Nah jadi itu, ini saya hanya beberapa saja karena untuk contoh supaya videonya enggak terlalu banyak ya. Nah di sini kita lihat konfigurasi keynya sudah di sini ya. Nah ini file ini perlu kita copy ke sini, ke etc lirc ya, lircd.conf.d. Nah ini intinya ke folder ini. Nah karena karena ini perlu pakai root ya kopinya, jadi saya pakainya terminal aja cara ngopinya. Sudo, masih kaplok ini, sudo cp, kemudian tadi nama filenya visat.u1.lircd.conf, kemudian folder yang dituju tadi etc lircd.conf.d, kemudian enter. Oke, kita bisa cek apakah sudah masuk etc lirc-nya, lircd.conf. Nah itu sudah masuk ternyata. Jadi kita akan lakukan langkah selanjutnya ya. Seperti biasa, karena tadi edit konfigurasi lirc ya, kita perlu melakukan restart service lirc di service ya, dengan cara perintah tadi mana ya, ini systemctl force reload lircd sama lircd socket. Kita masukkan passwordnya. Aduh ini salah password ini, saya belum yakin. Ulang saja perintahnya tadi. Saya masukkan password lagi. Oke, sekarang sudah, kita bisa lakukan clear dulu. Nah kita bisa cek ya pakai perintah irw. Nah cek irw, kita mencet pada remote sesuai tadi. Nah kayak up kayak down ini. Nah sudah, berarti remote-nya sudah bekerja. Tapi di sini remote-nya bekerja hanya pada aplikasi tertentu ya. Kalau ini saya keluar dulu dari tes ini. Nah agar aplikasinya bisa bekerja pada semua aplikasi, kita perlu melakukan perintah ini, systemctl start lircd --uinput, masukkan password. Nah jadi perintah ini adalah untuk perintah mengubah dari sinyal remote menjadi sinyal keyboard ya, sehingga kita bisa melakukan ngetik-ngetik pakai remote. Nah ini saya coba pakai remote ini, ngetik 1 dan 2 pakai remote ini ya. Kita coba tadi yang tombol panah-panah pakai remote ya. Nah di sini saya lagi mencoba ini, kita lihat. Nah di sini, nah ini gerakan ini saya pakai remote ini, pakai tombol remote bawah, dan kita coba pakai tombol remote atas. Nah ternyata sudah bekerja, berarti remote-nya sudah bekerja dengan baik seperti itu ya. Sampai di sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.